Inilah Indonesia, negara dengan heterogenitas kebudayaan yang sangat tinggi. Wayang kulit merupakan salah satu kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tanah Jawa. Wayang berasal dari kata mahyang yang berarti berjalan menuju yang maha tinggi. Atau dalam bahasa Jawa dapat pula diartikan sebagai bayangan, karena penonton juga dapat menikmati pertunjukan wayang dari belakang kelir. Pertunjukan wayang kulit dipimpin oleh seorang dalang dengan iringan musik gamelan Jawa dan nyanyian pesinden. Pada zaman prasejarah, nenek moyang beranggapan bahwa semua benda mempunyai nyawa dan benda yang bergerak adalah hidup. Olehnya, mereka bebas mengekspresikan cara memuja Sang Pencipta, salah satunya melalui pertunjukan wayang kulit. Wayang bukan sekedar kesenangan semata, melainkan memiliki arti keagamaan atau suatu upacara yang berhubungan dengan kepercayaan kepada roh leluhur. Bahkan hingga saat ini, wayang tetap memiliki fungsi inti sebagai suatu kegiatan gaib yang berhubungan dengan kepercayaan dan pendidikan. Pada tahun 1500, wayang digunakan oleh Sunan Kalijaga sebagai media untuk penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ironisnya, walau telah diakui oleh UNESCO sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi, ketertarikan masyarakat khususnya anak muda akan kesenian wayang bisa dinilai sangat rendah. Kalau menurut saya, mungkin milenial sekarang, anak-anak muda sekarang itu sudah mulai terdistrupsi sama yang namanya gadget. soalnya kebanyakan saya lihat kalau misal saya nonton wayang gitu, kebanyakan yang nonton malah bapak-bapak, ibu-ibu atau orang yang sudah lanjut usia gitu. saya sendiri sebenarnya kurang tertarik untuk nonton wayang. Kalau dibilang aku suka wayang tuh ya nggak terlalu suka wayang ya. Karena Saya sukanya nonton travel vlog sama film-film zaman sekarang mungkin yang kualitas visualnya sudah sangat baik, atau mungkin YouTube dengan konten-konten menarik lainnya. Apabila hal ini tidak segera ditangani, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak kesenian Indonesia yang terkikis eksistensinya. Semakin meningkatnya arus globalisasi juga mempengaruhi pola pikir khususnya generasi muda. Untuk menjawab kekhawatiran ini, Ki Sarnyoto mengabdikan dirinya untuk tidak hanya melestarikan budaya wayang kulit, tetapi juga mewariskan kepada generasi muda. Ki Sarnyoto Wiryo Prayitno, atau yang lebih akrab dengan sapaan Mbah Nyoto. Beliau adalah seorang dalang sekaligus pengajar dalang cilik. Nami kula Sarnyoto Wiryo Prayitno. Sejak kecil sudah menyukai pewayangan. Pada waktu kecil, rumiyin kula dijak nonton wayang. Nggih. Terus kok tertarik ngoten lho. Nggih, walaupun masih kecil kok saya juga senang wayang. Lajeng pada saat kecil kula niku rak wayang terus mahal sekali nggih, awis sanget.
belum seperti sekarang. Dereng kados sak menika. Nggih. Bahkan wayang itu dikatakan benda mewah. Ngaten. Sehingga kula niku yen kepengin tiru-tiru dalang. Niku kula ndamel wayang kerdus kiambak. Ya sak gambar-gambare lah waton dadi. Riyen kula yen dolanan rak umbul wayang niku jaman cilikan kula. Lah tiru-tiru nggih gambar umbul niku. Ngangge kerdus lah, kerdus sak-sake lah. Ngoten kenging damel wayang. Kenging kangge dolanan ngoten. Tidak ada pertunjukan wayang kulit siang itu. Namun, suara suluk diiringi gamelan serta dentuman kepiak dan cempala terdengar dari kediaman Mbah Nyoto. Mbah Nyoto, begitulah sapaan akrab dari murid-muridnya. Ya, beliau adalah dalang sekaligus pengajar dalang cilik di daerah Ungaran, Jawa Tengah. Kesibukan saya menika selain mengajari anak-anak, menika kadang-kadang sok dibutuhkan masyarakat lah. Misalkan untuk panotocara, untuk pasrah manten, ya, nampa manten dan lain-lain lah untuk perhelatan manten itu. Dengan kesabaran dan penuh ketelatenan, beliau memberikan pelajaran mendalang kepada para muridnya. Ya, karena mungkin panggilan jiwa kami mungkin ya untuk mengajarkan pengetahuan saya untuk mendalang. Yaitu kok saya jadi senang sekali untuk mengajar, bahkan ya begitulah mungkin panggilan jiwa saya untuk itu. Di rumahnya yang sederhana itulah, Mbah Nyoto mengajar muridnya dengan cara yang unik. Pertama, kita ajarkan cara memegang wayang. Setelah bisa benar semua, kita ajar ngetokke wayang sambil ditabui. Setelah itu kita ajar untuk apa itu istilahnya dialog. Kita ajar dialog. Kita tuntun cara dialog karakter wayang, suaranya bagaimana. Bagi Mbah Nyoto, suatu kebahagiaan ketika melihat generasi muda mau belajar budaya tradisional khususnya wayang kulit. Kula kathah sanget pesen-pesen kalian dateng lari-lari nggih. Pisan dadi bocah sing dadi anak Anung. Anung itu punya kepandaian. Anindita. Itu aja ngedir-dirke. Nggih. Punya kepandaian tapi tidak istilah Jawanya itu tidak kemengsun begitu loh. Ya tetap adab asor, sopan santun begitu. Kalian malih weling kula menika golek kanca 1000 bahkan kurang. Ning aja pisan-pisan duwe mungsuh siji. Siji kuwi kakean lho ngaten. Swaraning madu prangto manungsung. Loh, awakku kok rasane adem panas. Gemrebet. Ana apa iki? Lho, saya suwe kok tambah panas. Yen ngene aku kudu adus ning sendang kewarasan.
orangnya itu ya lucu. Suka kalau salah itu biasanya langsung langsung. Terus yang ketiga orangnya itu gimana ya? Bisa memotivasi muridnya. Banyoto itu orangnya sabar. Terus kalau didik murid itu nggak pilih-pilih gitu. Jadi langsung kayak dia bisanya kayak gini langsung dikeluarin sama semua muridnya. Jadi nggak mbajinding mbah siladan. Mugi sing utangnya akeh dan lunas. Lan mugi-mugi tetap sehat sedaya. Amin amin. Itu anak-anak saya memang saya agak kejam. Ojo wedi ing angel wani ing gampang, seneng kepenak wegah tumandang. Tidak mudah memang menjadi seorang dalang. Ada beberapa cara yang harus ditempuh di samping harus menguasai pelajaran mendalang. Kita itu memang diajarkan sejak dulu itu, istilahnya kalau dalang itu sesirih ya puasa itu pasti ada. Namanya laku itu pasti ada. Sebabnya kalau tidak diajarkan untuk sesirih, nanti kalau pentas kaget. Sebab kalau pentas itu kan dalang tidak boleh makan kan. Dan lagi kan bukan karena tidak boleh, tidak ada kesempatan. Itu kalau tidak fisik kita tidak terlatih nanti kaget. Ngaten. Kata ingkang sami anggon nuraran nanging kadinagaya sino. Di usianya yang semakin senja, beliau tetap setia memperjuangkan warisan budaya Nusantara. Saya sudah berjanji. Saya berhenti kalau memang saya sudah tidak mampu. Ya, kalau memang saya sudah tidak mampu untuk melatih, ya sudah berhenti. Bukti cintanya terhadap budaya Indonesia, beliau tanamkan kepada murid-muridnya. Pancen pesen kula tentang budaya Jawa. Pancen pisan kiambai kula kudu betul-betul cinta terhadap budaya sendiri. Kalau bisa dengan berbagai cara kita harus bisa menampilkan budaya kita. Jangan sampai terlena dengan budaya manca. Kalau tidak ada yang mau cawe-cawe, ya tidak lama lagi budaya kita berubah gitu. Terima kasih Mbah Nyoto. Semoga tekadmu yang kuat demi mempertahankan eksistensi budaya negeri tetap diwarisi oleh generasi bangsa ini. Nami kula Sarnyoto Wirya Prayitna.
Nggih menika kala wau lelampahan gesang kula.